Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam lanjutkan, warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan perkuliahan kita yang kemarin terakhir. Kita sudah membahas tentang eh, peru- en- perubahan entalpi standar, yaitu yang kita gunakan sebagai standar pelaporan nilai entalpi, di mana pengukuran entalpi reaksinya dilakukan pada keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 bar, dan kemudian melihat bagaimana hubungan-hubungan dan hukum yang berlaku, yaitu hukum Hess terakhir kemarin. Nah, sekarang kita lihat pada standar entalpi pembentukan. Nah, kemarin standar entalpi itu jenisnya banyak ya, mulai dari transisi, vaporisasi, sublimasi, fusi, termasuk reaksi kalau untuk satu reaksi kimia. Terus ada standar entalpi pembentukan atau entalpi standar entalpi formation. Kita ini agak istimewa gitu ya, sehingga perlu kita bahas lebih detail karena ini menjadi apa dasar. Nah, simbolnya itu adalah delta F, entalpi standar. Jadi F di sini adalah formation, jangan dikelirukan dengan fusion ya. Fusion itu pelelehan. Tulisannya kalau fusion, fus. Nah, standar entalpi pembentukan yang namanya disebut pembentukan itu adalah maksudnya pembentukan suatu zat gitu ya. Pembentukan dibentuk dari apa suatu zat itu? Hmm. Itu dari elemen yang paling sederhana. Hmm. Kita lihat ya. Standar entalpi pembentukan dari suatu zat atau substansi itu adalah entalpi reaksi standar untuk pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan referensinya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa itu keadaan referensinya? Yang pertama harus diingat dari unsur-unsur pembentuknya ya, unsur-unsur pembentuk senyawa. Jadi misalkan H2O, unsur pembentuknya apa? H2O. Nah, ada yang paling sederhana ya, H2 sama O2 kan gitu. Nah, ini pada reference state, pada keadaan referensi. Keadaan referensi dari sebuah unsur atau elemen gitu ya. Itu adalah keadaan yang paling stabil gitu ya pada suatu temperatur tertentu yang dipilih dan di bawah tekanan 1 bar. Nah, ini kalau nggak ada contohnya sulit untuk membayangkan. Coba lihat contohnya. Pada 298 Kelvin, ini berarti pada suhu kamar. Keadaan referensi untuk nitrogen itu adalah gas N2. Gas, jadi molekul N2 dalam bentuk gas pada suhu kamar. Jadi keadaan terstabilnya pada suhu kamar. Berarti realnya yang hadir N2 di suhu kamar itu sebagai apa? Oh ya, sebagai molekul, gitu ya. Nitrogen ya maksudnya. Nitrogen itu adalah dalam keadaan sebagai molekul, tidak ada di alam ini. Nitrogen itu sebagai N sendirian, ya gitu ya, pada suhu kamar, nah gitu. Kan tidak ada. Yang ada di alam ini pada suhu kamar 298 Kelvin yang kita temui, nitrogen itu berada dalam bentuk molekul N2 dan wujudnya adalah gas. Nah, itu yang disebut sebagai reference state-nya. Terus,
Contoh yang lain, merkuri. Merkuri pada 298 Kelvin pada suhu kamar yang kita temui adalah merkuri dalam bentuk liquid ya, liquid. Logam dalam bentuk liquid. Terus yang lain karbon C. Karbon itu banyak kan anunya apa dan kemungkinannya di alam ini yang kita temui pada 298 Kelvin pada suhu kamar. Paling tidak kita temui ada karbon sebagai grafit yang warnanya hitam kan gitu. Ada juga karbon sebagai intan gitu ya, yang seperti kaca itu ya. Ya, ternyata yang paling stabil karbon itu adalah pada suhu kamar adalah dalam bentuk grafit. Padatan, dia membentuk padatan dan grafit. Kisi kristalnya grafit, bukan intan. Intan itu walaupun keras ya, tapi ternyata tidak cukup stabil. Struktur kristalnya tidak terlalu stabil. Yes, kemudian ini tin ini apa? Tin ini PP ya? Tin itu apa? Ada yang ingat? Saya kok agak lupa-lupa. Iya, tin tin ini PP. Ya nanti dicari ya. Itu dalam bentuk yang paling stabilnya pada suhu kamar itu adalah yang metalik warna putih. Nah, itu berarti itu referensinya. Ada satu pengecualian dari prinsip umum ini tentang reference state ini. Itu adalah untuk fosfor. Fosfor. Ini ada white fosfor, ada yang satunya apa? Fosfor hitam gitu ya. Hmm. Kalau nggak salah, coba nanti dicari tahu fosfor putih sama fosfor hitam gitu. Atau erat fosfor itu, fosfor merah. Coba dicari nanti ya. Nah, ternyata ini sebenarnya fosfor putih itu bukan bentuk yang paling stabil, tapi dijadikan referensi secara kesepakatan gitu ya. Karena alasannya sederhana saja, karena lebih reproducible, nah gitu ya. Karena sifatnya di alam ini dia itu lebih reproducible, dapat diproduksi kembali dari dari bentuk-bentuk elemen yang lain, unsur yang lain, yaitu untuk fosfor ya. Fosfor itu apa? P. Fosfor itu P. Ah, entalpi standar pembentukan itu diekspresikan sebagai entalpi per mol dari molekul atau zat ionik yang lain itu sebagai unit formula dari senyawanya. Gitu ya. Entalpi standar pembentukan diekspresikan sebagai entalpi per mol molekul atau per mol unit formula dari senyawanya. Nah, gitu ya. Standard enthalpy of formation, misalkan untuk benzen liquid, ini dalam suhu kamar 298 Kelvin, itu reaksinya seperti ini, lihat. Dari unsur-unsurnya, elemen-elemen pembentuknya. Benzen kan C6H6 ya, liquid. Unsur pembentuknya apa? Karbon sama hidrogen. Nah, karbon sama hidrogen di alam pada 298 Kelvin. Nah, itu dalam keadaan apa? Keadaan refleksinya. Yang pertama, karbon sudah dipilih sebagai padatan grafit. Ya, jadi ini keadaan referensi untuk karbon.
Terus kemudian hidrogen di alam ini yang paling stabil pada 298 Kelvin adalah dalam bentuk H2, molekul H2, wujudnya gas. Nah, ini yang paling stabil. Jadi ini adalah unsur-unsur pembentuk dari benzen. Nah, ini diperoleh bahwa nilai reaksi entalpi pada reaksi pembentukan benzena ini nilainya adalah plus 49 kilojoule per mol. Entalpi pembentukan standar dari unsur-unsur dalam keadaan referensinya itu bernilai nol. Ya, jadi kalau ditanya berapa delta HF, nah, gitu ya. Entalpi pembentukan standar dari grafit, karbon sebagai grafit berapa nilainya? Nol. Terus berapa entalpi pembentukan standar? Nah, H2 gas. Ya, nol nilainya gitu ya. Pada seluruh temperatur. Karena apa? Karena misalkan ini reaksinya jadi seperti ini. Molekul ditanya berapa entalpi pembentukan standar gas N2. Lah, gas N2 dibentuk dari apa? Yang lebih sederhana apa? Dari gas N2 di alam ini yang eksis. eh, gitu yang stabil pada suhu misalkan kamar gitu ya. Ya nggak ada selain N2 gas itu sendiri. Tidak ada yang lebih sederhana kan. Ya, yang seperti saya bilang tadi tidak ada atom N sendirian berjalan-jalan di atmosfer kita ini kan gitu ya. Nah, maka ya nol nilai standar entalpi pembentukannya. Ini ada beberapa data standar entalpi pembentukan pada 298 Kelvin untuk beberapa senyawa. Ini ada H2O liquid, ada H2O gas, ya, ada NH3, hmm, KCl, NaCl. Bisa dilihat data yang lebih lengkap di data section di buku ini. Atau bisa dilihat nih di NIST Webbook. Nah, silakan kalau mau googling ya di website. Nah, ini banyak data-data termokimia yang bisa diambil dari sana. Itu lebih lengkap daripada yang di data section. Ya, yang di NIST ini ya. Kalau nggak salah kemarin kuliah apa namanya? Oh, oh, belum ya? Kuliah informatika kimia ya. Belum buka NIST ya. Nanti dibuka. Terus kemudian entalpi standar, entalpi pembentukan standar dari ion-ion di dalam larutan itu eh, agak istimewa perlakuannya. Karena apa? Karena eh, it is impossible, tidak mungkin kita itu untuk menyiapkan suatu eh, larutan dari kation sendirian. Pasti bersama, kation dan anion langsung bersama dalam suatu sistem larutan. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan ini? Padahal kita butuhnya itu adalah ion sendiri-sendiri. Nah, itu entalpi pembentukan dari ion sendiri-sendiri. Maka cara penyelesaiannya adalah kita definisikan satu ion. Nah, yang digunakan ini, yang disepakati digunakan adalah ion hidrogen yang kita tetapkan. Dia memiliki entalpi standar pembentukan bernilai nol. Nah, gitu ya. Jadi, delta F entalpi standar dari ion H
plus aqueous berada di dalam air, larutan air, ini ditetapkan bernilai 0. Dan kemudian nilai entalpi standar pembentukan ion-ion yang lain, yaitu direferensikan terhadap angka 0 ini. Jadi ini sebagai titik mistar 0. Nah, gitu. Sehingga kemudian entalpi pembentukan misalkan dari HBr aqueous, nah, misalkan kemudian diperoleh, diukur, dapat angkanya minus 122 kilojoule per mol, maka kemudian kita bisa HBr ini kan bisa di apa namanya dibentuk dari H plus dan Br minus. Nah, then the whole of that value sehingga kemudian keseluruhan nilai minus 122 kilojoule per mol ini itu merupakan standar entalpi pembentukan dari ion Br minus aqueous. Karena apa? Karena entalpi pembentukan standar H plus aqueous bernilai 0. Hmm. Nah, kita tuliskan delta F pembentukan entalpi standar Br ion Br minus aqueous itu adalah minus 122 kilojoule per mol. Nah, dari situ kita bisa mengkombinasikan nilai-nilai yang lain dan untuk kombinasi ion yang lain. Nah, misalkan untuk menghitung entalpi pembentukan standar AgBr aqueous. Nah, ini berarti garam AgBr yang larut dalam air. Nah, gitu ya. Maka PR-nya sudah kita akhirnya dapat kita ketahui dari HBr itu tadi kan ya, minus 122 kilojoule per mol. Maka kalau kemudian kita hmm, mengukur entalpi pembentukan dari AgBr, pembentukan larutan AgBr, maka yang terukur itu adalah dari komponen Ag plus aqueous dan Br minus aqueous. Br minus aqueousnya sudah minus 122 kilojoule per mol, maka sisa yang terukur itu adalah entalpi pembentukan standar dari ion Ag plus aqueous. Gitu. Jadi secara mendasar definisi ini nah, kemudian menjadikan nilai aktual dari entalpi pembentukan ion-ion itu menjadi memiliki nilai yang fix. Dan karena apa? Karena sudah dipilih suatu nilai standar pembentukan ion yang dimana kita pilih ion H plus aqueous. Nah, itu kita tetapkan pembentukan standarnya, entalpi pembentukan standarnya itu sama dengan 0. Nah, gitu ya ceritanya. Itu tentang definisi entalpi pembentukan standar dari elemen atau unsur penyusunnya dan termasuk entalpi pembentukan standar untuk ion-ion. Sekarang kita lihat apakah entalpi reaksi delta H reaksi bisa kita tuliskan sebagai sum ini atau penjumlahan dari entalpi pembentukan standar. Nah, iya bisa. Ini dia. Iya. Eh, delta entalpi standar reaksi R, nah, itu sama dengan
selisih ya, selisih antara penjumlahan delta apa namanya entalpi standar pembentukan produk-produknya dikalikan dengan koefisien stoichiometri terhadap penjumlahan dari seluruh entalpi pembentukan standar reaktan-reaktannya dikalikan koefisien stoichiometriknya. Secara konteks, kita baca sekarang penjelasannya. Secara konseptual, kita dapat menganggap suatu reaksi, eh, coba kita lihat ini, suatu reaksi yang mengalami dekomposisi. Dekomposisi reaktan-reaktan menjadi unsur-unsurnya. Nah, dan kemudian unsur-unsurnya ini kembali membentuk forming, and then forming those element into the product. Dan kemudian pembentukan kembali elemen-elemen atau unsur-unsurnya menjadi suatu produk. Hmm. Dan nilai dari delta H standar reaksi untuk reaksi overall itu merupakan penjumlahan dari entalpi. Tadi dekomposisi itu unforming dan tahap berikutnya tadi forming, pembentukan. Dan kita ingat bahwa proses dekomposisi atau unforming itu merupakan proses balik dari reaksi pembentukan atau forming. The enthalpy of unforming step, enthalpy pada tahap dekomposisi atau unforming itu bernilai negatif dari entalpi pembentukannya. Nah, ini contohnya. Ini kita punya unsur-unsur ya. Ini ada reaktan, yes, ini produknya. Kita bisa membentuk ini forming ya. Forming dari elemen menjadi produk. Di antara elemen dan produk ini ada titik reaktan ya di sini, tapi ini reaksi forming, ya, gitu ya, penyusunan dari unsur-unsur menjadi produk. Kemudian kita punya suatu reaksi yang lain, ya, suatu reaktan yang kita, oh ini forming ya, pembentukan. Yang ini adalah reaksi dekomposisi dari suatu reaktan menjadi elemen-elemennya. Ini adalah jumlah entalpinya. Jadi ini entalpi dekomposisi suatu reaktan menjadi elemen-elemennya. Atau ini adalah proses unforming. Nah, sementara yang ini itu adalah entalpi pembentukan, forming dari elemen menjadi suatu produk. Nah, gitu. Terus kemudian dan delta H reaksinya bagaimana? Delta H reaksinya itu adalah selisih. Ya, selisih antara bagian yang ini forming dengan yang unforming atau dekomposisi. Ya, gitu ya. Sehingga terus kemudian delta H reaksi standar eh, itu sebesar ini anunya, nilai entalpinya itu sebesar ini. Yang ini delta HF namanya, bukan delta H reaksi ya. Yang ini delta HF atau entalpi pembentukan.
Sehingga kemudian dari entalpi, nilai entalpi pembentukan suatu senyawa atau substansi atau suatu zat, kita memiliki informasi yang cukup untuk bisa menghitung entalpi dari reaksi apapun dengan menggunakan hubungan semacam ini. Di mana dalam tiap-tiap kasus entalpi pembentukan dari suatu spesies itu harus dikalikan dengan koefisien stoikiometrinya yang lambangnya V ini. Ya, untuk setiap spesies dalam persamaan reaksi. Ini contoh entalpi reaksi standar dari reaksi NH3 ditambah 2NO menjadi H2O2 plus N2. Nah, disetarakan dulu ini koefisien reaksinya. Kalau sudah beres, baru dicari tahu, ditanya entalpi reaksi standar delta H standar reaksi itu sama dengan entalpi pembentukan standar dari produk-produknya H2O2 liquid ditambah 4 kali ini molekularitasnya 4 kali entalpi standar pembentukan N2 gas dikurangi ini reaktannya entalpi pembentukan standar HN3. Oh, HN3 ya, bukan NH3 ya, ternyata HN3 liquid. Dikalikan dengan molekularitasnya 2 ditambah. Nah, ini apa namanya? Entalpi pembentukan standar NO2 gas dikalikan molekularitasnya. Ini data-data ini dicari di data section itu tadi atau di web NIST yang tadi itu. Ternyata diperoleh datanya begini dan akhirnya diperoleh entalpi reaksi standar. Untuk reaksi ini adalah minus 896,3 kilojoule per mol. Jadi dengan berbekal entalpi pembentukan standar, ya gitu ya, unsur-unsur pembentuk reaksi, kita bisa memperoleh delta H reaksi standar untuk reaksi apa saja, gitu. Sekarang kita masuk pada hubungannya dengan pemodelan molekuler. Entalpi pembentukan dan pemodelan molekuler. Kita telah melihat bahwa bagaimana cara untuk mengkonstruksi entalpi reaksi standar dengan mengkombinasikan dari data entalpi pembentukan standar. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, apakah kita dapat mengkonstruksi hmm, entalpi standar pembentukan dari pengetahuan yang sudah kita miliki tentang spesies-spesies pembentuk spesies kimia, chemical constitution of the species, apa hmm, pembentuk penyusun kimia dari suatu spesies. Spesies itu bisa molekul, bisa ion, bisa atom, ya gitu ya. Pokoknya individu-individu yang eksis dalam dalam suatu reaksi. Jawaban sederhananya apa? There is no thermodynamically exact way. Tidak ada satu cara eksak secara termodinamika
untuk mengekspresikan entalpi pembentukan dalam terminologi kontribusi dari eh, atom atom secara individual dan ikatan-ikatannya. Di masa lalu ada suatu prosedur pendekatan, jenis prosedur based on suatu prosedur pendekatan yang berdasar pada yang namanya mean bond enthalpy. Entalpi ikatan rata-rata. Dilambangkan dengan seperti ini. Delta H A ikatan B. Nah, ini maksudnya adalah ikatan, ya ikatan-ikatan kimia, ikatan dalam antara satu atom dengan atom yang lain, gitu ya. The average enthalpy change, entalpi perubahan entalpi rata-rata itu terhubung dengan pemutusan suatu ikatan tertentu, AB misalkan. Nah, gitu ya. Itu adalah yang dimaksud dengan mean bond enthalpy. Enthalpy ikatan rata-rata. Jadi misalkan kita punya suatu molekul yang terbentuk dari atom A dan B yang berikatan, dia dalam bentuk gas. Kemudian kita uraikan menjadi eh, unsur-unsur penyusunnya, yaitu A gas dan B gas. Nah, reaksi seperti ini, kalau kita bisa memperoleh nilai entalpinya, maka kita akan memperoleh yang namanya entalpi, apa tadi? Entalpi ikatan A B. Nah, gitu ya. Atau kita sebut sebagai entalpi ikatan rata-rata antara A dengan B. However, eh, akan tetapi prosedur ini istilahnya ya tidak terlalu dapat dipercaya begitu. Eh, karena apa? Karena delta H ikatan AB itu merupakan average value for a series of related compound. Merupakan nilai rata-rata dari suatu seri senyawa-senyawa yang terhubung, senyawa-senyawa lain yang terhubung. Nor does the approach distinguish between geometrical isomer. Nah, di sini ikatan ini juga tidak membedakan untuk struktur-struktur yang secara geometri berbeda, tapi formulanya sama, itu yang namanya isomer. Ya, padahal begitu tetangga itu berbeda, itu bisa jadi ya, nilai kekuatan ikatannya berbeda. Where the same atom and bond may be present, di isomer itu bisa jadi atom-atom yang sama dan ikatan yang sama itu juga hadir, tetapi secara eksperimental, entalpi pembentukan itu bisa sangat berbeda. Nah, memang molecular modeling ini terkait dengan perhitungan menggunakan bantuan komputasi. Nah, di sini computer aided molecular modeling itu eh, telah banyak menggantikan pendekatan primitif yang sebelumnya kita bicarakan itu tadi tentang apa bond entalpi itu tadi pendekatan itu. Hmm, ada beberapa software komersial, mungkin bisa kalian cari kalau ingin tahu, untuk menghitung entalpi standar pembentukan dari suatu molekul.
Hmm, teknik di software ini dapat diaplikasikan untuk konformasi yang berbeda-beda dari sebuah molekul. Ya, misalkan konformasi molekul yang satunya cis, yang satunya trans, nah gitu ya. Itu yang terikat kayaknya sama gitu, tapi dengan konformasi yang berbeda bisa jadi nilai entalpi pembentukan senyawanya itu bisa berbeda. Nah, ini contohnya. Untuk suatu metil sikloheksan. Nah, itu kok energi beda energi konformasi yang terhitung itu berada pada ring 5,7 sampai 7,9 kilojoule per mol dengan konformasinya dalam bentuk ekuatorial yang ini memiliki entalpi formasi standar yang lebih rendah. Hmm, eksperimen nilainya 7,5 kilojoule per mol. Iya, ini memang prediksi. Lumayan ada bantuan prediksi secara komputasi. Biasanya memang tidak ada data yang benar-benar persis sama angka-angkanya sampai koma-komanya itu tidak ada. Biasanya mesti ada sedikit error. Computational method almost always predict correctly with conformer is more stable. Jadi biasanya pendekatan komputasi ini selalu dapat memprediksi secara benar untuk konformasi yang lebih stabil di alam, tapi tidak selalu dapat memprediksi untuk energi apa konformasi yang berbeda. Jadi itu tadi tentang eh, pemodelan molekul hubungannya dengan perhitungan data termokimia. Nah, gitu ya. Bisa diprediksi tapi dengan beberapa error tingkat tertentu, khususnya untuk sistem atau molekul yang tidak cukup stabil di alam. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita lihat entalpi reaksi. Ini suatu pembahasan yang baru. Kita sudah melihat entalpi reaksi standar, entalpi pembentukan standar, entalpi reaksi dapat kita hitung dari eh, nilai-nilai reaksi entalpi pembentukan standar. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai entalpi reaksi ini berubah ketika temperatur berubah. Kalau yang kemarin kita tahu, kalau nilai kapasitas panas, nah itu kan berubah ketika temperatur berubah kan gitu. Nah, sekarang entalpi reaksi delta H ini, delta H reaksi ini, apakah nilainya berubah ketika temperatur berubah? Ternyata iya, iya, ternyata iya. Gini, ini datanya. Ini data sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya entalpi H. Gitu ya. eh ini untuk reaktan ya, garis untuk reaktan, grafik untuk reaktan, kita lihat entalpi reaksi standar pada temperatur 1 misalkan, titiknya di sini. Nah, pada temperatur 2 titiknya di sini. Nah, kira-kira berubah nggak nilainya? Eh, berubah ya. Kalau miring begini berarti ya berubah ya. Kalau datar, nah gini ya tidak berubah. Terus produknya sendiri bagaimana? Tadi produknya, reaktannya berubah. Delta H reaksinya berubah. Produknya berubah juga ternyata. Ini pada suhu awal dan suhu akhir yang berbeda.
berubah. Tapi perubahannya lebih ekstrim yang produk ya, kemiringannya. Nah, kita lihat bahwa standar entalpi untuk berbagai reaksi yang penting itu telah diukur pada berbagai temperatur, sudah ada datanya. However, in the absence of this information, nah, eh, kalau misalkan informasi ini tidak ada, nih, gitu ya, maka entalpi reaksi standar pada temperatur yang berbeda itu dapat dihitung dari kapasitas panas dan entalpi reaksi at some other temperatur pada temperatur yang berbeda. Pada kebanyakan kasus, data kapasitas panas itu lebih akurat daripada data entalpi reaksi. So, providing information is available, jadi asalkan informasinya tersedia, the procedure we are about to describe is more accurate than a direct measurement of reaction enthalpy at the elevated temperature. Maka nanti menghitung eh, entalpi reaksi pada temperatur yang berbeda itu akan lebih akurat menggunakan perhitungan menggunakan kapasitas panas pada temperatur yang berbeda. Gimana menghitungnya? Entalpi reaksi menggunakan data kapasitas panas. Ini dia mengikuti persamaan 223A. Mungkin bisa dilihat lagi ke buku ini bagian sebelumnya bahwa ketika suatu substansi dipanaskan, suatu zat dipanaskan dari temperatur 1 ke temperatur 2, perubahan entalpinya itu dari H pada temperatur 1 menjadi H pada temperatur 2 itu adalah sama dengan entalpi pada temperatur 1 ditambah perubahan entalpi di antara temperatur tersebut. Nah, kan kita ingat kemarin delta H sama dengan CPDT, kan gitu ya. Delta H sama dengan CPDT. Pada tekanan konstan. Hmm. Jadi ini adalah menghitung entalpi pada suhu yang berbeda. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tidak ada transisi fasa yang terjadi pada temperatur yang kita pilih, temperatur T1 dan T2. Karena apa? Kalau terjadi transisi fasa, kan gitu, maka eh, perubahan temperatur itu apa tidak digunakan untuk apa namanya hmm, selama perubahan fasa itu energi diserap atau dikeluarkan itu tidak mengubah temperatur ya. Apakah kemarin kita sudah ada lihat datanya atau belum? Tapi coba eh, gambarannya mungkin seperti ini. Kalau misalkan air dinaikkan suhunya, apa namanya, es dinaikkan suhunya, mungkin entalpi awalnya ketika temperatur naik nah, terhadap entalpi, nah gitu ya, itu seperti ini. Nah, begitu eh, terjadi transisi fasa, nah, gitu, maka yang terjadi adalah selama transisi fasa temperatur tidak berubah. Caranya ini. Saya mau gambar datar. Ini bagus lumayan. Nah, setelah semua bahan material itu berubah wujud, misalkan tadi dari padat menjadi cair. Nah, selama proses pencairan, panas diserap, misalkan, kemudian suhu.
Oh, suhu tidak berubah. Suhu tidak berubah. Keliru ya. Ini grafiknya ini berarti keliru. Nah, suhu tidak berubah. Berarti yang ini adalah entalpi. Ya, entalpinya meningkat. Nah, suhunya tetap di sini suhunya. Nah, kita lihat selama proses ini perubahan fasa, transisi fasa. Nah, kita lihat ini. Nah, suhunya tetap di titik ini. Nah, maka pada keadaan ini, perhitungan eh, delta H sama dengan JPDT ini tidak berlaku ya. Jadi kalau misalkan semua sudah padatan mencair, eh, masih terus dipanaskan, maka energi yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Nah, karena itu ini bisa berlaku menghitung ini jika temperatur satu dan temperatur 2 ini itu tidak apa berada pada keadaan transisi. Jadi misalkan ini berlaku jika misalkan temperaturnya dari sini terus ke sini, ini berlaku atau dari sini ke sini ini berlaku ya. Tapi kalau dari sini ke sini nggak berlaku karena di sini ada proses keadaan transisi fasa transisi. Nah, karena persamaan ini diaplikasikan pada setiap substansi dalam suatu reaksi yang terlibat dalam suatu reaksi, maka perubahan entalpi reaksi standar yaitu delta H reaksi standar pada suhu awal itu adalah sama dengan perubahan entalpi standar pada suhu awal menjadi entalpi standar reaksi pada suhu kedua itu sama dengan delta entalpi reaksi standar pada suhu awal ditambah perubahan reaksi entalpi standar itu adalah delta ya ini CP standar kali DT diintegrasikan. Di mana delta reaksi CP standar itu merupakan selisih atau difference atau selisih dari kapasitas panas molar produk dan reaktan dalam keadaan standar, yaitu di bawah tekanan 1 bar. Dengan diberikan ini pembobot apa namanya koefisien stoikiometrinya. Jadi ini eh, delta reaksi CP standar itu sama dengan selisih antara penjumlahan eh, CP per mol standar setiap produk dikalikan dengan koefisien stoikiometri masing-masing terhadap penjumlahan dari seluruh CP per mol standar untuk seluruh reaktan dikalikan dengan masing-masing koefisien stoikiometrinya. Persamaan 236 ini disebut sebagai Kirchhoff Law, hukum Kirchhoff. Secara biasanya cukup cukup baik gitu ya untuk mengasumsikan bahwa nilai delta CPR itu tidak bergantung kepada temperatur. Boleh nggak? Iya, kayaknya CP itu kan ya kemarin kita pelajari dia eh, berubah pada temperatur yang berbeda ya. Nah, ya bisa diasumsikan CP tidak berubah pada temperatur yang berbeda untuk mungkin apa ring temperatur yang tidak terlalu
jauh berbeda. At least operationally limited ring yaitu ya, pada ring suhu yang tidak terlalu jauh berbeda. Although the individual head capacities was vary, meskipun nilai kapasitas panas individual itu bisa beragam, hmm, uh, apa namanya, the difference atau selisihnya, selisih nilainya itu biasanya tidak sangat berbeda. Ini contohnya penggunaan hukum Kirchhoff. Entalpi pembentukan standar dari gas H2O pada 298 Kelvin itu adalah minus 241. Kemudian estimasikan nilai entalpi pembentukan standar gas H2A pada 100 derajat Celcius atau berapa? 373 Kelvin. Nah, gitu ya. Yang diketahui itu adalah kapasitas panas molar pada tekanan tetap untuk H2O gas adalah 33,58 Joule per Kelvin per mol. Untuk H2 sekian, O2 sekian. Gitu ya. Asumsikan bahwa kapasitas panas tidak bergantung kepada temperatur. Jadi H2O berubah dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, diasumsikan kapasitas panasnya nilainya tidak berubah. Hmm. Eh, Apa yang kita lakukan ketika CP standar tidak bergantung kepada temperatur, maka di ring suhu 1 dan suhu 2, maka integral pada persamaan 236 itu langsung bisa dievaluasi sebagai selisih T2 dengan T1, 236 ini ya. Ini hukum Kirchhoff ya. Maka integral bagian ini itu tinggal CP-nya bisa keluar karena tidak bergantung pada temperatur. Nah, tinggal integral dari dt itu adalah T. Nah, T berjalan dari T1 sampai T2. Itu menjadi selisihnya itu adalah T2 min T1. Sehingga persamaan 236 menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kita perlu untuk menuliskan persamaan reaksi kimianya, karena kita perlu mengidentifikasi koefisien stoichiometri pada reaksinya. Baru kemudian menghitung CP, delta CP standar dari data. Reaksinya, pembentukan H2O, ini reaksi pembentukan H2O dari unsurnya H2 gas dan O2 gas. Dan ini adalah koefisien stoikiometrinya masing-masing. Nah, terus kemudian kita bisa menghitung CP standar, delta reaksi CP standar itu sama dengan CP per mol standar H2O gas. Nah ini, CP per mol itu kan nih, molar heat capacities itu adalah kapasitas panas molar. Itu berarti CPM. Gitu ya, pada constant pressure. Gitu ya. Ini H2 gas, datanya ini. Terus kemudian dikurangi, karena ini produknya, dikurangi ini reaktannya, data reaktannya. Itu adalah CPM standar H2 gas ditambah setengah. Ini adalah koefisien stoichiometri. Nah, CPM standar O2 gas. Sudah dimasukkan ini angka-angkanya dengan koefisien stoichiometrinya, maka akan diperoleh nilainya adalah minus 9,94 Joule per Kelvin per
mol. Terus kemudian yang ditanya apa? Entalpi pembentukan standar. Kita punya entalpi reaksi standar. Apa tadi? CP, kita punya CP. Reaksi, gitu ya. Entalpi pembentukan standar untuk H2O itu, ya, pada 100 derajat Celcius, 373 Kelvin, ini yang ditanyakan, itu adalah sama dengan entalpi pembentukan standar pada 298 Kelvin, ini pada suhu kamar, ini nilainya, ditambah dengan perubahan entalpi. Ya, ini berapa ini loh ya. Ini ya, perubahan entalpi ini. T2 dikurangi T1, 100 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 75 Kelvin kali delta RCP standar. Nah, ini dia delta RCP standar. Maka akan diperoleh nilai minus 2, 42,6 kilojoule per mol. Jadi begitu. Kenapa ini kok menjadi delta HF pembentukan? Padahal ini tadi reaksi. Ini kan delta H reaksi standar kan. Nah, tiba-tiba ini jadi delta H pembentukan. Ya karena kebetulan reaksinya adalah reaksi pembentukan. Ya ini dia. Reaksinya kayak begini. Ini adalah reaksi pembentukan H2O. Jadi itu bagaimana hubungan antara ketika suhu yang berbeda, ternyata entalpi pembentukan ya standar itu berbeda. Berbedanya nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Pada 25 derajat Celcius minus 241,82, pada 100 derajat Celcius minus 242,6 kilojoule per mol. Ya beda sedikit. Jadi menggunakan hukum Kirchhoff ini kita bisa menghitung perbedaan entalpi reaksi standar ketika suhu berbeda. Nah itu hari ini saya kira sampai situ dulu pembahasan kita tentang entalpi, tentang perilaku entalpi dan berbagai jenis entalpi, nah, gitu ya. Untuk selanjutnya nanti ini bagian entalpi sudah selesai nih sudah berakhir. Nah, pada berikutnya kita akan membahas subbab yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, perkuliahan kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.